Universitas Diponegoro, disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Setiap tahun, Undip menerjunkan mahasiswanya untuk melaksanakan kegiatan KKN di seluruh wilayah Indonesia. Kuliah kerja nyata atau biasa disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN Undip biasanya berlangsung selama 45 hari dan bertempat di daerah setingkat desa. Peraturan mengenai kuliah kerja nyata di Universitas Diponegoro tertulis dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017. Dengan adanya peraturan ini membuat kuliah kerja nyata menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Hai semua, perkenalkan kami dari tim 2 KKN Undip 2022 dari wilayah Rembang. Tema pada KKN kali ini ialah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan SDGs dan kegiatan pencegahan penyebaran COVID atau kegiatan penanganan pasca COVID-19. Saat ini, kami melaksanakan KKN di Kabupaten Rembang, Kecamatan Lasem, tepatnya di Desa Dasun. Desa Dasun terletak di dataran rendah dan berbatasan dengan desa lain dalam satu kecamatan dalam satu kabupaten. Sebelah utara Desa Dasun berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tasinono dan Desa Nendangasri, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Soditan, serta sebelah barat berbatasan dengan Sungai Lasem dan Desa Gedong Mulyo. Desa Dasun memiliki wilayah seluas 127.111 hektar, terdiri dari 1 dukuh, 3 RT, dan 1 RW, yaitu RT 1 hingga RT 3 dengan RW 1. Jumlah penduduk di desa ini adalah 825 jiwa, yang terdiri dari 457 laki-laki dan 368 perempuan yang dikepalai oleh 1 kepala desa. Wilayah Desa Dasun terdiri dari area pemukiman, tambak, pinggiran laut atau pantai, dan hutan mangrove. Sebagian besar warga Desa Dasun memiliki mata pencaharian sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut. Meskipun demikian, Desa Dasun memiliki beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu kurang tersedianya air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, banyaknya sampah yang berserakan di lingkungan sungai dan pantai, pengemasan dan pemasaran hasil produk UMKM yang kurang maksimal, terdapat beberapa anak yang terindikasi stunting, peralihan belajar dari daring ke luring menyebabkan anak-anak kesulitan memahami materi, anak-anak yang kecanduan gadget, dan rendahnya pendapatan masyarakat. Sedangkan potensi yang dimiliki wilayah Dasun yaitu terdapat sungai yang berkelok, hutan mangrove, dan perahu-perahu nelayan di dermaga Dasun. Kondisi tanah datar pada bagian selatan digunakan untuk pemukiman, sedangkan bagian lainnya berupa tambak sebagai media budidaya. Dasun juga memiliki hamparan sawah yang dikelola masyarakat lokal. Meskipun luas sawah yang terdapat di Dasun tergolong sempit, namun masyarakat Dasun masih mampu mengelolanya dengan baik. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa berkembang dengan baik di Desa Dasun dengan pengadaan warung apung yang dikelola oleh pihak desa dengan bantuan masyarakat. Warung apung merupakan warung kuliner yang menjajakan berbagai olahan khas Dasun seperti bandeng merica. UMKM Dasun memiliki berbagai olahan rumahan seperti bandeng presto, di mana sebagian besar masyarakat Dasun mahir dalam pembuatannya. Berkaitan dengan potensi dan permasalahan yang ada di Dasun, kami menyusun beberapa program kerja.
yang terdiri dari 2 program multidisiplin dan 23 program monodisiplin. Program multidisiplin yang kami usung yaitu sosialisasi tentang pencegahan stunting pada ibu rumah tangga dan penyuluhan anti narkoba pada anak-anak dan remaja yang dibantu oleh pihak Bagas Bangpol sebagai pembicaranya. 23 program monodisiplin yang kami usung yaitu bank sayur, workshop aquaponik, pelatihan ekoprint, bimbingan belajar IPA, pelatihan pembuatan herbarium greeting card, pelatihan pembuatan biopestisida, pelatihan pembuatan teh daun jeruju, pelatihan pemilihan sampah pada anak, menjaga kebersihan mulut dan gigi anak, pentingnya sanitasi bagi anak, pembuatan ekobrik, pelatihan pembuatan filter air sederhana, sosialisasi Aku Cinta Ikan, budik damber, pelatihan pembuatan stik mangrove, pengembangan pengemasan dan pemasaran UMKM, gerakan masyarakat makan ikan, pelatihan pembuatan nugget ikan, gerakan cinta menabung, menciptakan value pada tumbuhan mangrove, berkunjung di situs bersejarah Desa Dasun bersama anak-anak, teatrikal puisi sejarah, menayangkan film-film sejarah, komunitas baca buku sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jarwo, selamat siang. Sebelumnya kami mohon maaf atas karena kami mengganggu waktu Bapak ketiga ya. Perkenalkan kami dari perwakilan izin meminta tanggapan serta kesan Bapak Jarwo selaku Kepala Desa Dasun. Yang pertama, terima kasih atas ini yang terjadi, yang sudah berjalan. Tanggapan saya terkait dengan adanya KKN itu KKN Unit 2 ya. Kami sebenarnya desa yang welcome, artinya apalagi di hal-hal terkait dengan edukasi, dengan literasi, dengan pendidikan, itu saya welcome sekali, karena bagaimana saya bisa membantu dan mendorong untuk pendidikan itu bisa bermanfaat kepada masyarakat. Jadi tanggapan saya pada Mbak KKN Unit 2 ini, saya merasa berterima kasih di atas hadirnya panjenengan di Desa Dasun ini. Yang pertama adalah sebuah tambahan silaturahmi, bisa mengenal adik-adik KKN sedoyo. Terus yang kedua, saya berterima kasih karena dari kegiatan-kegiatan yang panjenengan lakukan itu paling tidak memberikan motivasi kepada masyarakat, baik itu secara keilmuan atau pengalaman terkait dengan hal-hal yang sudah panjenengan laksanakan. Itu ada nilai tambah terkait dengan masukan atau ilmu yang bagaimana mengolah bahan baku lokal itu yang tadinya dianggap tidak berguna bisa berguna. Contohnya di teh jeruju itu. Iya, soal kesan dan pesan ya. Kesannya itu ketika Mbak ini sangat kompak dan profesional, saya rasa. Kompak, profesional, karena bagaimanapun kondisinya kegiatan tetap jalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan Mbak ini juga semangat ketika saya kasih tugas menulis, itu juga
luar biasa, artinya tidak ada apa ya, kekurangan apapun, baik itu tulisannya dan sebagainya. Itu minimal 1 minggu itu 2 tulisan dan dikirim terus 1 minggu 2 tulisan, dan semoga nanti bisa istiqomah karena tulisan itu juga nanti akan menjadi jejak digital, ketika nanti ada orang ataupun mahasiswa yang ingin KKN atau riset di Dasun pasti akan cari-cari tentang Dasun, mungkin ketemu sama tulisannya jenengan di Google, oh KKN Undip pernah melakukan kegiatan ini, oh iya, ini perlu ada pengembangan lagi. Jadi saya rasa panjenengan semua sudah siap untuk terjun ke masyarakat secara real. Ketika lulus terjun di masyarakat secara real, panjenengan semua sudah siap. Kemudian pesannya ya tadi, sebisa mungkin kita harus mampu mengabdikan diri kita kepada masyarakat, agar nanti ilmu yang kita dapatkan itu bisa barokah. Kalau kata ustadz kan semacam itu, ilmu yang bermanfaat nanti kan yang akan dibawa mati gitu. Jadi bukan baju, bukan tas yang mahal misalnya, tetapi ilmu yang bermanfaat, terus kemudian amal jariah, dan juga doa anak yang soleh kan gitu. Jadi salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, karena panjenengan semua adalah mahasiswa yang dirasa memiliki ilmu yang saya rasa lebih punya akses terhadap ilmu pengetahuan. Maka mari kita mengabdi kepada masyarakat. Nanti ketika lulus pulang di rumahnya masing-masing, jangan anti terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Boh iku panjenengan nanti jadi PKK atau jadi posyandu atau jadi apapun lah, tidak harus juga masuk kelembagaan, tapi minimal panjenengan tidak membuat hal-hal yang negatif, tetapi bisa memberikan pancaran nilai-nilai positif yang ada di masyarakat atau tempat panjenengan bertempat tinggal. Itu sih dari saya. Baik, terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf telah menyita waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.